Tetapi ketika mereka membawa hanya perempuan itu ke hadapan Yesus, seolah-olah yang mereka mau tunjukkan, ini bukan soal mereka cuma mau menghukum perempuan ini, tapi yang mereka mau jebak atau yang mereka mau sasar adalah Yesus sendiri. Tentang nafsu mereka yang menggebu-gebu untuk menghukum perempuan itu, atau nafsu mereka yang menggebu-gebu untuk menjatuhkan Yesus. Jadi sebetulnya waktu yang agak diulur ini bukan untuk Yesus, tapi untuk orang banyak. Ya begitu, wah kita sudah penuh dengan dia kita kasih komen-komen gitu ya dan sebagainya, saudara-saudara. Itu kebiasaan kita ya, netizen itu lebih luar biasa ya, responsif banget. Tapi firman Tuhan justru mau mengajar kita, jangan mudah menghakimi. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini, masih kita mengulik Injil Yohanes. Secara khusus Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Program Ngulik Alkitab ini ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV. Sahabat yang terkasih, narasumber yang akan menolong kita mengulik teks ini Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, yaitu Ibu Pendeta Melanie Ayub, dan saya mau menyapa karena sudah hadir di studio. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta. Ya, salam baik-baik semuanya. Ya. Ibu Pendeta Melanie Ayub sebagai pendeta jemaat di GKI Agus Salim Bekasi. Betul. Baik Bu Pendeta, kita akan mulai mengulik Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Perikop ini diberi judul perempuan yang berzina. Kita akan awali dengan berdoa. Mari Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami meyakini firman-Mu adalah sumber kesegaran jiwa kami, sumber kebenaran. Karena itu biarlah Roh Kudus boleh menaungi kami, sehingga kami boleh membaca dan memahami apa yang kami baca. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu beracaralah ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saya membacanya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ibu Pendeta, ini Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini salah satu teks yang mengharukan ya. Kita bisa melihat dari berbagai angle, dan episode kali ini diberi judul Yesus memberi kesempatan kedua. Berangkat dari judul nih, kalau gitu Bu Mel. Apa sih maksudnya kesempatan kedua? Kedua, iya. Kalau kita bicara tentang kesempatan kedua, berarti ada kesempatan pertama, ada kesempatan kedua. Kesempatan kedua berarti seseorang diberikan kesempatan lagi, satu kali lagi, untuk melakukan sesuatu atau untuk membuktikan sesuatu. Ya. Dan kesempatan kedua yang Yesus berikan dalam teks Yohanes 8 ini, artinya Yesus datang itu untuk memberikan kabar baik kepada setiap orang, khususnya kepada orang yang berdosa. Sebab pada umumnya ketika orang dinyatakan bahwa dia berdosa, berarti ya dihukum. Tidak ada kata lain. Dia harus dihukum supaya dia jera, dia menyesal akan dosanya. Jadi ganjaran orang yang berdosa itu hukuman. Namun dalam teks kita Yohanes 8, Yesus memberikan pilihan yang berbeda. Ketika seorang berbuat dosa, bukan hanya dia harus dihukum karena dosanya, tapi ada kemungkinan dia diberikan kesempatan kedua, yaitu kesempatan untuk mengalami anugerah pengampunan, untuk dia bisa memulai hidup baru, memperbaiki kelakuannya, menunjukkan bahwa dia tidak mengulangi kesalahannya. Jadi bukan soal hukuman, tapi soal diberi kesempatan untuk dia memulai sesuatu yang baru. Diberi kesempatan, anugerah untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi hukuman bukan satu-satunya cara untuk mengganjar orang yang berdosa. Tapi ada anugerah pengampunan, membuat orang sadar akan kesalahannya, dan dia memulai sesuatu yang baru. Baik, jadi bukan hukuman selalu sebagai satu-satunya cara. Tapi ada cara yang lain, yaitu anugerah. Supaya dia sadar dan memulai hidup yang baru. Baik Bu Pendeta, di ayat ini, ayat 3 ya. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Apa ya yang mendorong, yang memotivasi ini? Ahli Taurat, orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina dalam ayat 3. Pada ayat sebelumnya, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Apa yang mendorong golongan ini membawa perempuan ini? Ya, menarik karena Yesus ada di bait Allah. Yesus sedang mengajar. Ya, dan tiba-tiba diperhadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Kalau kita mencermati ayat-ayat kita melihat bahwa persoalan yang dihadapkan kepada Yesus pasti menunjukkan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu ingin selalu berurusan dengan Yesus. Dan salah satu hal yang membuat mereka ingin berurusan dengan Yesus adalah realita bahwa di mana Yesus berada, Yesus menarik orang banyak untuk datang kepada Yesus, untuk mendengarkan pengajarannya. Dan itu yang membuat orang Farisi juga merasa gerah gitu ya. Karena sebelumnya kan mereka juga yang mengajar. Tapi kehadiran Yesus membuat menjedot perhatian banyak orang kepada Yesus. Dan hal itu tidak disambut positif oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab mereka merasa ditinggalkan. Mereka merasa diabaikan. Sebab orang lebih tertarik pada pengajaran Yesus daripada apa yang biasa mereka ajarkan. Jadi ini menjadi hal pertama yang mendorong mereka untuk mencari cara membuat mereka bisa
menunjukkan pada orang banyak siapa Yesus itu dari kacamata mereka. Dan memang pada saat itu adalah wajar kalau ada persoalan, maka persoalan itu dibawa kepada seorang rabi. Rabi itu didengar pendapatnya dan kemudian menolong orang mengambil keputusan yang dianggap benar, dianggap tepat. Jadi di satu pihak ini Yesus sedang ada di bait Allah, tapi membawa persoalan kepada seorang rabi itu menjadi bagian yang biasa juga dilakukan. Nah, persoalannya yang dihadapkan kepada Yesus adalah perempuan berzina. Dan dalam pandangan hukum Yahudi, perzinahan adalah kejahatan yang cukup serius. Merupakan pelanggaran dari 10 hukum ke-7. Dan perzinahan adalah salah satu dari 3 macam dosa besar, penyembahan berhala, perzinahan, pembunuhan yang bisa dikenakan hukuman mati. Coba kita baca Imamat 20 ayatnya yang ke-10. Imamat 20 ayat 10 saya akan bacakan. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, berzina dengan istri sesamanya, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu harus dihukum mati. Ya, dari Imamat itu dengan jelas perzinahan itu bisa dihukum mati. Atau dalam teks kita dikatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari seseorang sampai mati. Jadi mengedepankan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina membuat ahli Taurat dan orang Farisi punya peluang untuk boleh menjatuhkan Yesus atau bahkan menjebak Yesus dengan kasus perempuan itu, karena itu menimbulkan dilema yang tajam. Jebakan itu jelas karena perempuan berzina yang dihadapkan pada Yesus itu menjadi sesuatu yang menarik. Sebab menurut hukum yang berlaku yang kita baca dalam Imamat itu, apalagi nih kedapatan berbuat zina tertangkap basah ketika sedang berzina, kan gak mungkin sendirian kan, berzina kan pasti berdua. Dan Imamat mengatakan kedua-duanya loh, laki-laki dan perempuan itu harus dihukum. Masa perempuannya saja, karena perzinahan dilakukan oleh dua pihak. Tetapi ketika mereka membawa hanya perempuan itu ke hadapan Yesus, seolah-olah yang mereka mau tunjukkan, ini bukan soal mereka cuma mau menghukum perempuan ini, tapi yang mereka mau jebak atau yang mereka mau sasar adalah Yesus sendiri. Karena kok laki-lakinya gak dibawa, harusnya kedua-duanya. Seolah-olah perempuan berzina itu hanya sebagai alat untuk menjatuhkan Yesus. Dan itulah yang ditunjukkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi dengan memulai Yohanes 8 membawa seorang perempuan berzina ke hadapan Yesus. Memang targetnya adalah Yesus. Betul. Kalaupun mau diganjar ya harusnya sudah dari tadi. Betul. Juga ada waktu delay dan hanya perempuan ini saja. Betul. Kok cuma seorang aja yang dibawa. Iya. Udah waktu delay, kalau kata bahasa lalu hanya yang perempuannya aja. Ya, memang targetnya Yesus ya. Baik, kita akan lihat bersama di ayat-ayat yang lainnya. Namun kita akan eksplor itu nanti di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa
keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan Dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai Kidos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini. Program ngulik Alkitab, kita sedang mengulik Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dengan judul Yesus memberikan kesempatan kedua. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung dan narasumber yang sedang menolong kita ini, mengulik teks ini, Ibu Pendeta Melani Ayub dari GKI Agus Salim Bekasi. Baik Bu Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Kita lihat di ayat selanjutnya, masih ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 4, dan berkata kepada Yesus, Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Pertanyaannya adalah, ya, mengapa masih ditanya ya? Ini ahli Taurat, orang Farisi menanyakan pendapat Yesus. Ya, bukankah mereka udah jelas-jelas tahu aturan menurut hukum Yahudi? Di segmen pertama Ibu Pendeta sudah menunjuk ya, kitab Imamat pasal 20 tadi. Kira-kira kenapa ya Bu Pendeta? Iya, menarik ya. Udah tahu
apa yang harus dilakukan, tapi mereka tetap membawa ke hadapan Yesus, sekalipun mereka tahu. Jadi ini mau menunjukkan kepada kita betapa yang ditunggu-tunggu oleh ahli Taurat dan orang Farisi bukan sekedar dosa berzina hukumannya ini. Ya. Tapi pendapat Yesus tentang kasus ini sangat penting. Ada jebakan di balik pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab kalau Yesus menjawab dengan keliru, maka mereka dapat menekan, lebih mempermalukan Yesus, atau memang dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, mereka sengaja untuk menyalahkan Yesus. Jadi yang ditunggu-tunggu bukan hukumannya apa, tapi apa jawab Yesus. Apa pendapat Yesus? Tadi saya katakan ada dilema. Jika Yesus mengatakan bahwa ya udah, hukumnya bilang di rajam sampai mati, ya udah, dihukum mati aja, maka Yesus dianggap tidak konsisten. Selama ini dia mengajarkan kasihilah sesamamu, ya, mengasihi, berbelas kasihan. Kok Yesus tidak berbelas kasihan? Itu berarti Yesus cuma ngomong doang. Prakteknya dia tidak melakukan kasih itu. Di manakah kasih yang selalu dia bicarakan? Mengapa dia tidak melakukannya? Jadi ini hal yang krusial bagi Yesus juga. Di lain pihak, kalau dia mengatakan ya udah, ampunilah perempuan berzina ini, maka jelas-jelas dia melanggar hukum. Wah, dia berdosa. Dia bisa diperhadapkan pada mahkamah agama Yahudi karena dia berlawanan dengan hukum Taurat atau hukum Musa. Itulah jebakannya. Kalau Yesus mengatakan ampuni, Yesus melanggar. Kalau Yesus mengatakan lempari sampai mati, Yesus juga tidak konsisten. Maka itu seperti makan buah simalakama. Ya. Dan oleh karena itu, dalam ayat yang ke-6a yang mau dikatakan kepada kita, mereka mengatakannya hal itu. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi ini dengan jelas mereka ingin Yesus terlihat tidak konsisten, atau Yesus terlihat tidak bisa memberlakukan apa yang diajarkan, sehingga membuat orang banyak kemudian memilih untuk meninggalkan Yesus. Jadi tujuannya adalah supaya orang banyak tidak ikut Yesus. Tujuannya adalah orang banyak kembali mengikuti ajaran mereka, supaya mereka tetap mendapat pengaruh pada orang banyak. Jadi kita melihat bahwa yang sedang dicecar ini, yang sedang disasar ini, memang Yesus, bukan perempuan berdosa. Gitu. Ya, luar biasa mereka ya, rencana yang matang. Iya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mengapa Yesus, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mengapa Yesus tidak langsung menjawab ya? Menyampaikan pendapatnya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dari segi intelektual apapun kapasitas Yesus di atas begitu. Tapi mengapa tidak langsung saja? Ini udah ketahuan nih mau cari gara-gara sebenarnya. Tapi sepertinya menahan sesuatu begitu, tidak langsung menjawab. Iya, menarik ya. Sebab biasanya Yesus langsung menjawab. Iya, di tempat yang lain. Yesus tahu apa jawaban yang tepat. Tapi dalam ayat 6b, dia membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Pertama, Yesus seolah menunda ya, take time ya. Ambil waktu, tidak tergesa-gesa untuk menjawab. Mungkin orang bisa mengatakan dia butuh waktu untuk menjawab. Tapi menurut saya itu manusia yang butuh waktu untuk menjawab. Kalau Yesus sebagai Tuhan, dia seharusnya tahu jawabannya dengan segera. Tapi justru menulis di tanah itu adalah waktu bukan untuk Yesus. Tapi waktu itu untuk orang banyak. Take time itu untuk orang banyak. Sebab saat Yesus menulis di tanah, Yesus membuat orang banyak atau ahli Taurat, orang Farisi punya waktu untuk berpikir ulang tentang nafsu mereka yang menggebu-gebu untuk menghukum perempuan itu, atau nafsu mereka yang menggebu-gebu untuk menjatuhkan Yesus. Jadi sebetulnya waktu yang agak diulur ini
bukan untuk Yesus, tapi untuk orang banyak. Sebab kadang-kadang kalau orang udah emosi langsung gitu ya. Padahal betul. sebetulnya kita butuh jeda sejenak untuk berpikir ulang. Betul nggak yang kita sedang pikirkan? Betul nggak yang sedang kita lakukan? Gitu. Nah, menurut naskah manuskrip kuno seperti naskah Armenian, menerjemahkan bagian dari ayat 6 ini sedikit berbeda. Dia sendiri sambil menundukkan kepalanya, menulis dengan jarinya di atas tanah untuk menyatakan dosa-dosa mereka. Dan mereka membaca dosa-dosa mereka. Memang dalam teks kita, terjemahan LAI tidak disebut apa sih yang ditulis. Kita juga kepengen tahu Yesus nulis apa sih di tanah. Tapi naskah Armenian ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang Yesus tulis adalah dosa-dosa orang banyak itu, atau bahkan ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ketika Yesus menulis, kan mereka juga melihat, mungkin mereka bisa membaca. Dan kata Yunani yang dipakai untuk kata kerja menulis adalah grapein. Akan tetapi di sini dipakai kata kerja kata grapein, yang berarti mencatat sesuatu melawan seseorang atau terhadap seseorang. Menulis against someone gitu ya. Yesus sedang menghadapi ahli Taurat dan orang Farisi yang begitu yakin bahwa mereka benar. Begitu yakin dengan hukum Taurat, begitu yakin dengan tindakan yang membawa perempuan berdosa ini. Maka Yesus mencatat dosa-dosa terhadap mereka. Jadi waktu ketika Yesus membungkuk dan menulis bukan untuk Yesus. Tapi waktu itu memang sengaja diulur ketika Yesus mau membuat orang banyak itu berpikir ulang tentang tindakannya. Ini menarik tadi ya. Dia semacam menunggu itu, yang menarik tadi, menunggu memberi jeda bagi orang lain. Betul. Bagi orang lain untuk berpikir ulang. Ya. Ya karena memang kalau sudah di beberapa situasi ya, kalau sudah terprovokasi tuh bawaannya udah langsung gebera ya. Marah saja. Betul. Ini Yesus justru memberikan waktu ya bagi mereka. Selanjutnya Bu Pendeta, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Apa makna sesungguhnya dari jawaban Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat dalam ayat 7 tadi ya. Jadi sementara mereka terus tanya gitu ya, Yesus terus membungkuk menulis sesuatu di tanah. Yesus menjawab, lalu dia membungkuk lagi. Ini keren banget ini. Keren banget ya. Iya, settingnya keren ya. Iya. Dikatakan jawaban Yesus adalah jawaban yang menurut saya sangat wise ya, sangat bijak. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya ujungnya Yesus bilang, perempuan itu harus dihukum. Tapi yang menghukum tidak sembarang orang. Yang menghukum adalah yang tidak berdosa. Arti dari jawaban Yesus ini sangat dalam. Kata yang dipakai untuk tidak berdosa dalam bahasa Yunani adalah anmartelos. Anmartelos itu tidak hanya berarti tidak berdosa atau tanpa dosa, melainkan bahwa artinya adalah lebih dalam, tanpa sesuatu keinginan untuk melakukan dosa. Bukan hanya saya sudah berdosa atau tidak, tapi saya berkeinginan nggak? Kalau saya misalnya menghukum orang sembrono, saya ingin menghancurkan orang lain, itu berdosa nggak? Kan sebenarnya berdosa juga. Keinginan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, keinginan untuk menyengsarakan orang lain, bukankah itu juga dosa? Bukan hanya perzinahan yang dosa, tapi keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif terhadap orang lain juga dosa. Gitu. Jadi menurut saya jawaban Yesus ini membuat orang harus berpikir ulang lagi. Kalau tadi Yesus sudah kasih jeda, sekarang Yesus kasih jawaban yang membuat orang juga seolah-olah berhenti sejenak ya. Tidak langsung mengambil batu dan melempar. Sebab ada prasyaratnya. Siapa yang anmartelos.
tanpa suatu keinginan untuk melakukan dosa. Dan setiap orang yang mau menghukum perempuan itu harus memeriksa diri dulu. Apakah dia tidak berdosa? Atau dia tidak memiliki keinginan untuk melakukan dosa? Dan ini dua hal yang berbeda ya. Orang seringkali mengatakan, oh kamu udah berbuat, kamu berdosa. Tapi berkeinginan untuk melakukan dosa masih di dalam pikiran saja, itu sudah berdosa. Dan Yesus menegaskan yang boleh melempar batu itu adalah yang tidak berdosa atau yang tidak berkeinginan untuk melakukan dosa. Jadi nggak sembarangan. Tidak sembarang orang boleh menghakimi. Jangan sembarang menghakimi, sebab tiap orang harus mengecek dirinya sendiri. Apakah saya layak untuk menghakimi perempuan itu? Apakah saya layak untuk melakukan sesuatu, menghukum perempuan itu atau tidak? Sebab Matius 7 ayat 1 mengatakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Atau kalau kita baca lebih panjang, ayat 3-5, jangan sampai seperti orang yang dengan balok di matanya berusaha untuk mengambil serpihan kayu atau selumbar dari mata orang lain. Jangan-jangan yang mau menghakimi dosanya lebih banyak. Jangan menjadi orang munafik yang sibuk ngurusin orang lain, mengumbar kejahatan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, padahal dirinya sendiri juga nggak luput dari kesalahan. Sebab bagi Yesus dosa perzinahan itu tidak ada perbedaan dengan dosa yang lain. Bukan ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa perzinahan sama seperti dosa yang lain. Dosa ya dosa. Pelanggaran terhadap hukum Taurat, ya itulah dosa. Tegas sekali ya Yesus ya. Dengan hanya mengatakan siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama lemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Itu mengajak mereka untuk melakukan semacam pemeriksaan diri mereka. Nah, apa yang terjadi sesudah Yesus mengatakan itu, kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Kita akan explore itu di segmen ketiga, dan tentu saja kita akan melihat relevansinya untuk hidup sehari-hari. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani.
Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, sedang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 dengan judul Yesus memberi kesempatan kedua, dengan narasumber Ibu Pendeta Melani Ayub dari GKI Agus Salim Bekasi. Baik, kita langsung saja ke Bu Mel nih. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Mengapa kemudian, kalau kita lihat di ayat selanjutnya ya, setelah Yesus mengatakan itu, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia memukul lagi dan menulis di atas tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Mengapa kemudian tidak ada yang melakukan penghukuman? Seorang demi seorang pergi meninggalkan Yesus, dari mulai yang tertua, dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Iya, menarik ya. Tadinya bersemangat untuk menghukum, ternyata kemudian tidak ada yang menghukum. Kenapa? Karena perkataan Yesus tentang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar, menusuk hati orang banyak itu. Kayak kita ditempelak gitu ya, disadarkan. Sebab kemudian mungkin orang bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya anmartelos? Apakah saya tidak punya keinginan untuk melakukan dosa? Dan ternyata mungkin mereka merasa malu. Mereka juga ternyata punya keinginan besar untuk melakukan dosa. Dengan melakukan kekerasan, dengan menghakimi, dengan mungkin mau menjatuhkan Yesus. Menganggap kemudian, saya nggak layak untuk melakukan penghukuman itu. Siapa saya? Karena saya juga mungkin berdosa. Sebab mereka tidak ada yang luput dari dosa. Bahkan disebutkan dalam bagian bacaan kita, seorang demi seorang meninggalkan tempat itu. Mulai dari yang tertua. Apakah yang paling tua paling banyak dosanya? Karena umurnya sudah banyak ya. Ini menarik karena saya selalu melihat ada kata-kata yang menarik. Mulai dari yang tertua. Karena yang tertua itu kasih contoh. Biasanya yang tertua itu, apakah itu ahli Taurat atau orang Farisi tidak disebut. Tapi yang paling tua itu biasanya jadi teladan bagi orang-orang lain. Dan mungkin mereka sadar mereka juga berdosa atau lebih banyak dosanya atau paling banyak dosanya. Mereka sadar
dan mereka tidak berani untuk menghukum. Jawaban Yesus bukan hanya menusuk hati orang banyak, bukan hanya menyadarkan orang banyak, tetapi juga membuat orang banyak kemudian tidak berani untuk menghukum. Di ayat 10 dan 11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Apa makna percakapan antara Yesus dengan perempuan itu, dan sekaligus juga ada pertanyaan kepada perempuan itu? Ya, dari sejak awal ayat 11 inilah dialog Yesus dengan perempuan itu. Ketika sudah tidak ada orang banyak. Ketika Yesus cuman berdua dengan perempuan itu. Tidak adanya orang membuktikan bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Dan jawaban Yesus adalah salah satu jawaban yang membuat Yesus mau bersikap adil juga kepada perempuan yang mungkin sudah diperlakukan begitu hina, yang sudah mendapat stigma sebagai orang yang patut mati gitu ya. Ini udah tidak layak untuk hidup. Tetapi justru percakapan Yesus dengan perempuan itu menjadi satu hal yang menyadarkan bahwa perempuan itu patut dikasihi. Perempuan itu patut diterima dengan baik. Perempuan itu memang berdosa, tetapi di hadapan Yesus tadi, ganjaran dari dosa tidak hanya penghukuman. Dan ketika Yesus bertanya, "Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Nggak ada, semuanya udah pergi. Dan sebetulnya hanya Yesus satu-satunya yang berhak dan layak menghukum perempuan itu. Karena Yesus tidak berdosa. Yesus yang berhak untuk mengambil batu dan melempari perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mengambil kesempatan untuk menghukum itu. Yesus tidak mau menghakimi. Yesus tidak mau menghukum perempuan itu meski ia berhak, sebab dia mau menolong perempuan itu. Tujuan Yesus berhadapan dengan perempuan itu bukan sekedar tadi ganjaran untuk menghukum. Tapi Yesus mau memberikan kesempatan kedua. Yesus mau memulihkan perempuan itu. Perempuan itu mungkin sudah hina, perempuan itu sudah merasa dirinya sangat rendah. Dan Yesus justru mau mengangkat perempuan itu supaya dia pulih. Karena itu Yesus memberi kesempatan kedua kepada perempuan itu dengan mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Ya, Yesus memberikan kesempatan kedua agar perempuan itu tidak hidup dalam dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Orang yang tadinya nyaris mati, karena hukumannya adalah hukuman mati, menjadi orang yang diberikan kesempatan untuk tetap menjalani hidupnya. Tapi jangan hidup yang sama. Buktikan kalau engkau sudah diampuni, engkau bisa hidup dengan lebih baik. Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Dan inilah perbedaan pokok Yesus dan ahli Taurat. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi bernafsu untuk menghukum, Yesus punya dorongan besar untuk mengasihi, mengampuni, menyelamatkan. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi memandang perempuan itu dengan hina, bahwa perempuan itu layak mati, karena mereka merasa diri benar, Yesus memandang perempuan itu dengan belas kasihan Allah yang luar biasa. Dan itulah kesempatan kedua yang Yesus beri. Ada kabar baik. Ada Injil yang diberikannya untuk memberikan peluang untuk dia boleh hidup dalam pemulihan. Hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang tadinya nyaris mati kemudian tetap selamat, harusnya dia bersyukur dengan kehidupannya. Karena itu Yesus menantang perempuan itu untuk berubah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Hidup baru
Sebab kau sudah dianugerahi pengampunan. Kau sudah diberikan belas kasihan yang besar. Dan itulah yang Yesus tunjukkan kepada perempuan yang berzina ini. Ya. Baik Bu Pendeta, kita ada di segmen yang ketiga ini. Dan pelan-pelan kita sedang menuju relevansi teks ini dan juga sekaligus judul kita ini. Yesus memberi kesempatan kedua bagi kita umat percaya di era saat ini. Iya. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak, apalagi mass media ya. Kita nge-scroll, wah dia selingkuh, dia begini, dia begitu. Wah, kita sudah penuh dengan wah dia, kita kasih komen-komen gitu ya dan sebagainya, saudara-saudara. Itu kebiasaan kita ya. Netizen itu lebih luar biasa ya. Responsif banget. Tapi firman Tuhan justru mau mengajar kita, jangan mudah menghakimi. Sebab kita pun tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kalau orang yang kita lihat kesalahannya A, kita mungkin tidak melakukan A, tapi kita melakukan B, C, D. Ya, kesalahan-kesalahan yang lain. Jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Jangan menghakimi karena kita juga bukan orang yang bersih. Penghakiman itu haknya Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana dia menghakimi. Kita diajak memandang orang lain dengan kasih. Bukan dengan nafsu untuk menjatuhkan, nafsu untuk merendahkan, nafsu untuk menghina orang lain, nafsu untuk mempermalukan orang. Wah, itu seringkali ada ya, dalam dunia ini ada keinginan-keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Kasih yang sesungguhnya tidak seperti itu. Kasih yang Tuhan ajarkan membuat kita mau menerima. Orang berzina itu mungkin di mata dunia dosanya besar banget. Tapi Tuhan tetap punya mata, punya hati yang mau menawarkan kasih. Mau mengampuni. Mau memberikan kesempatan kedua untuk pertobatan dan perubahan. Kalau kesempatan kedua kita berikan, karena kita mau melihat ada hal baik. Kita mau melihat ada hidup baru. Dan itu yang kita harus berikan kesempatan itu. Sebaliknya kalau kita berada dalam posisi terjepit. Kalau tadi mungkin kita sebagai orang luar yang memandang kesalahan orang lain, yang menghakimi orang lain. Dan Yesus bilang hati-hati, jangan menghakimi. Yang tidak berdosa yang boleh menghakimi. Tetapi sebaliknya kalau kita mungkin dihadapkan pada posisi seperti perempuan berzina. Ada dalam posisi terjepit, udah gak tahu harus minta tolong sama siapa, kita tidak bisa lagi membela diri karena orang semua mungkin sedang menekan kita. Minta hikmat Tuhan. Kita butuh waktu sejenak untuk berpikir apa yang harus kita lakukan. Kita minta Tuhan yang menolong, minta Tuhan yang boleh bergerak dan bertindak melalui orang lain. Sebaliknya kalau kita seperti orang banyak yang jadi penonton, ya, yang bisa juga mengambil batu dan melempar. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan dalam situasi-situasi atau keadaan yang emosional. Karena seringkali kita nggak bisa mengerem lagi nafsu kita. Bisa berdampak fatal bagi orang lain. Ya. Wah, kita melihat ada banyak orang yang melakukan misalnya pencurian sampai dilemparin sampai mati. Ya. Itu bisa terjadi sampai 2025 saat ini. Jangan sampai keputusan yang kita ambil kita sesali. Keputusan yang kita ambil, kita tahu itu bukan keputusan yang benar. Tapi keputusan yang salah. Karena itu Yesus beri waktu, dia membungkuk. Take time ketika ada situasi yang genting, situasi yang krusial, jangan terburu-buru. Take time untuk berpikir. Berpikir ulang. Supaya kita tidak membuat kesalahan baru. Dan pertanyaan terakhir adalah, sudahkah kita meneladani Kristus? Mau belajar untuk meneladani Kristus. Yang selalu dipenuhi oleh kasih. Seberapapun besar dosa orang yang diperhadapkan kepada kita. Kasih Yesus jauh lebih besar. Dan bagaimana kita minta Tuhan tambahkan kasih kita.
supaya kita juga bisa memberikan kesempatan kedua. Sebab tidak jarang kita bilang, enggak, kapok, udah nggak ada kesempatan lagi. Itu yang kita katakan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Seringkali kita tidak sabar untuk memberi waktu tambahan untuk melihat proses perubahan dan pertobatan orang. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita punya Tuhan yang begitu kasih, begitu murah hati, ya kita juga harus melakukan hal yang sama. Baik Bu Pendeta, ini menarik ya. Kalau kita di posisi Yesus ya, tidak ada kita ya, merasa begitu, dimintailah katakanlah pendapat untuk melakukan apa nih, menghukum orang sedemikian. Ajak juga untuk take time juga ya. Take time. Pun bagi mereka yang posisi terjepit seperti perempuan ini, ajak juga untuk take time. Jangan sampai nanti salah mengambil keputusan, kesalahan yang jauh lebih fatal, lebih buruk lagi. Gitu. Dan Tuhan selalu memberikan ruang dan kesempatan bagi kita untuk selalu membarui diri hari demi hari. Baik Bu Pendeta Melanie untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini, kita akhiri dalam doa. Baik, silahkan Ibu Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar, untuk hikmat Tuhan yang menolong kami untuk menjadi manusia-manusia yang tidak sembrono dalam bertindak dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjadi orang-orang yang mudah menghakimi, tapi menjadi orang-orang yang senantiasa memeriksa diri kami, senantiasa berhati-hati, untuk kami tidak menutup kesempatan bagi orang lain, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan kesempatan kedua, ruang-ruang pertobatan, proses-proses perubahan. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang boleh melakukan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.